Shalom, kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapak dan Ibu, kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1-12 yang merupakan khotbah Minggu tanggal 21 November 2021. Di bawah perikop Allah tempat perlindungan yang kekal. Beginilah firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sejak demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, tema renungan kita hari ini adalah ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ada beberapa pokok pikiran yang ingin saya sampaikan dari perikop yang kita baca Bapak dan Ibu. Yang pertama, Allah itu kekal dan tidak pernah berubah. Siapakah Allah itu? Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan paling mendasar. Alkitab menguraikan begitu banyak tentang siapa Allah. Namun saya sangat tertarik dengan apa yang dicatat dalam Wahyu 22 ayat 13. Disebutkan bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dari ayat ini sangatlah tegas dikemukakan bahwa Allah itu kekal dan tidak berubah. Maka sangat layak dijadikan sebagai tempat perteduhan dan tempat perlindungan sejati bagi seluruh isi bumi. Daud mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Celakanya, sejak dulu kala hingga saat ini, masih ada orang yang bersandar dan mengandalkan Allah yang lain, menyembah patung, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa dan lain-lain. Bahkan dewasa ini masih ada saja orang yang menjadikan harta, uang, kekayaan, jabatan, kekuasaan sebagai sandaran dan andalan hidupnya. Sehingga ada kesan manusia yang menciptakan Allahnya sendiri, bukan lagi Allah yang menciptakan manusia. Jadi terbalik, sungguh edan. Kondisi inilah yang sering membuat Allah murka, di mana murka Allah membuat manusia menderita dan kehilangan damai sejahtera.
Hari ini kita diingatkan Bapak dan Ibu, tinggalkanlah Allah yang lain, sebab Allah pencipta langit dan bumi adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa, kekal untuk selama-lamanya. Dia adalah Allah orang-orang kudus, leluhur umat manusia di bumi. Allah yang menyelamatkan dan mengasihi kita sampai pada hari ini, dan harapan yang kekal bagi anak-anak kita dan generasi gereja secara turun-temurun. Poin yang kedua dari perikop ini, Allah berkuasa atas hidup manusia. Tuhan adalah pencipta dan pemilik. Maka dengan demikian Tuhanlah yang mengendalikan semua milik kepunyaannya. Ia mengendalikan seluruh waktu dan ia mengendalikan setiap peristiwa. Siklus kehidupan manusia juga ditentukan oleh Tuhan sendiri. Daud mengatakan, "Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia." Manusia lahir dan mengawali kehidupan atas kehendak Tuhan, dan ketika hidup harus diakhiri dengan kematian adalah juga atas kehendak Tuhan. Karena itu manusia harus rendah hati di hadapan Tuhan, senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai alamat dari seluruh doa dan permohonan. Seperti Daud, setelah ia melihat makna dan harapan hidup yang sebenarnya, maka ia memanjatkan doa dan soraknya. Itu dicatat di ayat 13 sampai 17. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Jadi Bapak dan Ibu, kita diingatkan dalam poin ini, karena Tuhan itu berkuasa atas hidup manusia, maka selayaknya setiap kita mesti melihat dan meyakini Tuhan sebagai pengendali seluruh kehidupan kita. Maka dengan itu kita senantiasa harus tunduk ya di dalam penyerahan hidup dan ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, manusia adalah ciptaan yang rapuh. Hidup manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Durasinya adalah sejak lahir hingga kematiannya. Pertanyaan sekarang adalah, berapa lamakah manusia itu hidup? Atau berapakah umur manusia? Nah, ayat 10 menjawab 70 atau 80 tahun. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah ini angka yang sudah baku? Bisa iya, bisa tidak. Buktinya, sejarah kehidupan manusia mencatat bahwa manusia meninggal di usia yang bervariasi. Ada yang meninggal mulai dari bayi, anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, dan orang tua. Ada juga yang mencapai 100 tahun. Bahkan Alkitab mencatat Metusalah meninggal di usia 969 tahun. Luar biasa. Jadi sesungguhnya kita tidak bisa mengukur atau menebak ya berapa usia manusia. Mazmur 90 ayat 5b sampai 6 hanya bisa menggambarkan bahwa hidup manusia itu seperti rumput
ya, bertumbuh di waktu pagi dan di waktu petang menjadi lisut dan layu. Begitu juga di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 14. Hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Begitu juga di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 12 dan Mazmur pasal 39 ayat 7, bahwa hidup manusia itu digambarkan seperti bayangan yang berlalu. Di dalam Ibrani 11 ayat 13, manusia itu diibaratkan sebagai pendatang. Dan di dalam Mazmur pasal 39 ayat 6, hidup manusia itu hanya beberapa telempap saja lamanya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang lain yang menggambarkan bagaimana kehidupan manusia itu yang sangat singkat adanya. Jadi dari perikop kita hari ini, semua orang diingatkan akan kenyataan hidup yang pasti kita alami, yaitu manusia itu pasti meninggal. Setiap orang tidak bisa menolaknya. Dan lebih lanjut beberapa ayat Alkitab menguraikan, misalnya di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dan Mazmur 49 ayat 18, bahwa tidak ada yang akan dibawa mati, baik harta, rumah, kekayaan, jabatan, kekuasaan, semua akan ditinggalkan, termasuk orang-orang yang kita kasihi, anak, istri, suami, orang tua, teman-teman, sahabat-sahabat kita. Maka hari ini kita diingatkan supaya kita mengasihi dan menghargai mereka selagi masih ada kesempatan. Jangan menunda untuk menyatakan kasih kepada mereka supaya tidak ada kesedihan dan penyesalan yang berat bagi kita di kemudian hari. Bapak dan Ibu, saya sangat tertarik ya dengan sebuah lagu yang tercatat di dalam buku Zinune BNKP di nomor 467 dengan judul Oinirei. Lagu itu menggambarkan kondisi yang harus kita alami saat kematian itu terjadi. Oinirei ba oini eroge fefugo masio. Ya, saya nyanyikan Bapak dan Ibu. Oinirei ba oini eroge fefugo masio. Oitaya fefu oite bula lefa anau gele hefo hetoi site henge hegai gira lemane lafau gezambale nate kifuhara. Ya, jadi ayat pertama dari lagu ini mengingatkan kita bahwa semua apa yang kita banggakan, ya, yang kita miliki, gira-gira, ya, harta, kekayaan, lelafoge zambale nate kifuhara, kita tidak membawa mati Bapak dan Ibu. Ya, begitu juga di ayat kedua, begitu menarik, begitu indah redaksinya atau syairnya Bapak dan Ibu. Fo omo oma sia dede ono hune dede fabali fefu na inete murai guli dana anda bay arerede deme alui gauri fama mehula ve asozanaga nasozangatula. Syair yang kedua ini menyatakan bahwa
orang-orang yang kita kasihi pun akan kita tinggalkan, semuanya akan berpisah dengan kita di hari kematian itu, ya. Dan lebih lanjut ia mengatakan bahwa hari kematian itu ya terjadi secara tiba-tiba, ya. Kita tidak tahu kapan pastinya hari kematian itu akan terjadi, ya. Lalu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, jelas bahwa kapan, di mana, dan dengan cara apa kita mati, ya kita tidak tahu. Yang bisa kita perhatikan adalah secara biologis manusia itu dari hari ke hari semakin tua dan kekuatan atau kesehatannya semakin merosot. Walaupun hari-hari ini manusia terus berusaha mempertahankan kemudaannya dengan menjaga kesehatan, berolahraga secara rutin, minum jamu setiap hari, menggunakan alat-alat kosmetik dan krim kecantikan. Namun semua itu tidak mampu menyembunyikan keriput dan noda ketuaan. Kematian adalah garis finish, dan setiap orang sedang dalam perjalanan menuju garis finish itu. Setiap detik adalah langkah demi langkah menuju garis finish. Itu yang ketiga yang perlu kita renungkan Bapak dan Ibu. Dan yang keempat adalah yang terakhir. Ini menjadi sebuah kesimpulan, ya, dari semua kenyataan yang diuraikan di atas. Perikop ini mengingatkan dan mendorong kita supaya kita hidup dengan bijaksana. Bagaimana supaya bijaksana? Nah, ini doa kita Bapak dan Ibu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur pasal 90 ayat 12. Kita berdoa, kita memohonkan di dalam doa bagaimana supaya kita hidup dalam bijaksana. Maka kita perlu menghitung hari-hari kehidupan kita. Apakah maksudnya menghitung dalam pengertian ini? Apakah kita menghitung seperti anak sekolah belajar matematika? Berapa detik, menit, berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, bahkan berapa abad? Ya, itukah maksudnya? Saudara, tentu tidaklah demikian. Tapi bagaimana? Yaitu bagaimana setiap kita harus sadar bahwa waktu kita sangat singkat dan cepat berlalu, dan hendaknya dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di dunia ini umumnya setiap orang menginginkan kekayaan, kesehatan, panjang umur, ketenaran, hingga merindukan meninggal dengan tenang. Memang semuanya ini baik, namun sifatnya hanya sementara. Tapi apa yang paling bernilai Bapak dan Ibu? Yaitu hal-hal yang sifatnya kekal. Bertumbuh di dalam Tuhan, giat dalam hal-hal yang sifatnya rohani, dan semua hal yang membuat batiniah manusia diperbaharui dari hari ke hari sampai mencapai yang namanya keserupaan dengan Kristus. Seperti dicatat di dalam Filipi pasal 3 ayat 21 dan 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Jadi begitu kita menghitung hari-hari kita, artinya melihat hal-hal yang bernilai tinggi, yaitu mengutamakan hal-hal yang sifatnya rohani, yang menolong kita, membaharui kehidupan kita sampai kita meraih, ya, seperti yang dicatat di dalam Filipi tadi dan Korintus, keserupaan dengan Kristus. Hidup dengan hikmat adalah benih dari kebijaksanaan, dan pengenalan akan Tuhan itulah sumber hikmat dan kebijaksanaan itu sendiri. Pengenalan akan Tuhan itulah yang menuntun kita dalam
penyerahan hidup secara total kepada Tuhan. Dengan iman yang teguh, kita dapat menghadapi dan menerobos segala kesulitan. Dan iman itu melepaskan kita dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran, dan iman itu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Jadi manusia tidak boleh bersandar kepada pengertiannya sendiri. Hikmat manusia sangat terbatas. Ya, dan di dalam Yesaya pasal 5 ayat 21 dikatakan, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Di sisi lain juga Bapak dan Ibu, manusia diingatkan supaya hidup di dalam kasih, rukun damai dengan sesama, rendah hati dan selalu bersyukur. Manusia harus berani berjuang membasmi racun hidup, yaitu kecenderungan hati yang tidak benar, kesombongan, kepalsuan atau kemunafikan, kedengkian, pementingan diri sendiri dan berbagai perbuatan-perbuatan tercela yang tentu sangat ditentang oleh kebenaran Injil. Manusia juga diingatkan agar selama masih di bumi, janganlah ia menyiksa diri dengan berbagai keinginan yang sia-sia, materialisme, hedonisme, egosentrisme dan yang sejenisnya. Ya. Ada kisah sekelompok orang yang berjalan di padang pasir Bapak dan Ibu. Ketika semua orang berjalan dengan berat dan sangat menderita, namun ada satu orang yang berjalan dengan gembira. Melihat itu ada yang bertanya, "Mengapa engkau berjalan dengan begitu santai?" Lalu ia menjawab sambil tertawa, "Karena barang bawaan saya sedikit." Saudara, dari percakapan ini ternyata sangat mudah untuk memperoleh kegembiraan, yaitu cukup tidak serakah dan memiliki secukupnya saja. Ya. Hidup manusia itu Bapak dan Ibu digambarkan seperti seekor semut menemukan setetes madu. Apabila semut itu mulai mencicipi secukupnya madu itu dari samping, maka ia akan kenyang dan puas, dan ia dengan sukacita melanjutkan kehidupan. Tetapi coba perhatikan, apabila semut itu memeluk atau menceburkan diri ke dalam tetesan madu yang ia dapatkan, maka pada saat itu juga ia akan terperangkap di dalamnya dan ia akan kehilangan nyawanya. Di sini kita diingatkan sekali lagi, mari berhikmat bijaksana menjalani hari-hari kehidupan. Namun demikian Bapak Ibu, hidup juga harus dinikmati. Ya, hidup harus terus bersinar, hidup harus terus mekar seperti bunga sebelum ia layu. Ya. Ada satu kata bijak, ketika engkau lahir, engkau menangis sementara semua orang di sekitarmu tersenyum. Namun pada saat engkau mati, engkau tersenyum sementara semua orang di sekitarmu menangis. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita agar ketika kita hidup, kita menjadi orang yang berguna bagi sesama dan ciptaan Tuhan yang lain. Maka jalani hidup sedemikian rupa. Turutlah menggores warna di dunia ini dan pastikan warnamu menarik dan indah dipandang mata. Ingat, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, tetapi manusia mati meninggalkan budi. Budi baik itulah yang terus diingat dan itulah warna kita. Itulah yang akan kita warisi dan terus diwarisi oleh generasi berikutnya. Jadi kita jangan apatis ya dengan sesuatu yang indah, dengan sesuatu yang baik dan semua yang menyenangkan di dunia ini seperti pandangan sebagian orang. Ya, harta, jabatan, ketenaran dan semua yang membuat hati bersuka cita adalah berkat Tuhan yang harus dinikmati dengan penuh rasa syukur. Tetapi kita harus mampu memandangnya tidak lebih sebagai alat bantu bagi kita,
untuk hidup dalam kedamaian dan ketenangan, dan sebagai sarana atau alat untuk mengasihi sesama, bukan sebagai tujuan hidup. Ya, sekali lagi, harta, jabatan, kekayaan, dan semua hal-hal yang ada di dunia ini itu hanya sebuah alat, bukan sebuah tujuan hidup. Bukan tujuan hidup orang Kristen. Sebab tujuan hidup yang sejati adalah diam bersama dengan Yesus di surga yang kekal. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.